Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang organ gerak pada hewan. Nah, kalian tahu nggak ciri-ciri makhluk hidup itu apa? Betul, ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak. Apa artinya bergerak? Bergerak adalah perubahan suatu posisi, baik seluruh tubuh maupun hanya bagian tubuh tertentu. Misalnya hanya muka saja yang geleng-geleng, atau tangan yang mengepal dan terbuka. Nah, apakah kalian tahu organ gerak terdiri dari dua, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif? Apa yang dimaksud dengan organ gerak pasif? Organ gerak pasif adalah kerangka tubuh. Kemudian organ gerak aktif adalah otot tubuh. Otot tubuh yang biasanya kalian kenal dengan sebutan daging yang menyelimuti tulang. Nah, bagaimana gabungan antara kerangka dan otot bisa membuat tubuh bergerak? Nah, di sini karena tubuh kita menghasilkan senyawa yang disebut dengan asetilkolin. Apa itu asetilkolin? Asetilkolin ini adalah senyawa yang ketika tubuh kita ingin bergerak, dia mengeluarkan cairan apa? Cairan kalsium. Makanya kalian disuruh minum susu supaya tulang kalian kuat dan bisa menghasilkan senyawa asetilkolin. Nah, sudah paham sampai sini? Mudah-mudahan paham ya. Nah, lanjut. Jenis-jenis hewan berdasarkan apa? Berdasarkan kerangka tubuhnya. Berdasarkan kerangka tubuhnya, hewan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan avertebrata. Yang kedua adalah hewan vertebrata. Apa yang dimaksud dengan hewan avertebrata dan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Seperti ini. Memiliki tulang belakang. Kemudian, hewan vertebrata apa yang dimaksud dengan hewan vertebrata dan avertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki struktur tubuh yang lengkap. Contoh, kerangka kepala untuk melindungi otak, kemudian kerangka tubuh untuk melindungi alat pencernaan dan bagian tubuh yang penting lainnya, kemudian memiliki struktur tulang belakang. Nah, seperti kelinci ini. Nah, strukturnya hampir sama seperti manusia karena mereka memiliki pelindung kepala, pelindung organ, dan tulang punggung. Nah, apa yang dimaksud dengan jenis hewan avertebrata? Jenis hewan ini tidak memiliki struktur tulang belakang. Contohnya seperti apa? Seperti gurita, seperti siput. Oke, siput kan ada ininya Bu, ada cangkang. Iya, itu hanya cangkang, tapi dia tidak memiliki tulang. Catat, dia tidak memiliki tulang. Nah, kalian melihat kan? Di sini ada gambar kelinci yang hanya tengkoraknya saja. Kemudian ada gambar kelinci yang sudah ada tulang dan dilapisi oleh otot. Nah, apakah kalian tahu sebelum Ibu membahas apakah hewan ini termasuk vertebrata atau avertebrata? Nah, apakah kalian sudah tahu kelas-kelas hewan? Nah, kelas-kelas hewan ini terdiri dari salah banyaknya Pisces. Pisces ini adalah kelas hewan ikan-ikanan. Kemudian amfibia, ini adalah kelas hewan yang bisa hidup di dua alam. Kemudian apa? Ya, Aves. Aves ini adalah kelas hewan yang termasuk ke dalam burung-burungan. Kemudian reptilia. Reptilia ini adalah hewan melata. Kemudian yang selanjutnya adalah mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui. Nah,
Sudah terpahamkan kan? Atau mungkin kalian sudah belajar? Kalian tahu hewan kelinci ini termasuk dalam kelas apa? Benar, termasuk ke kelas mamalia. Karena apa? Dia menghasilkan susu yang kelak susu ini akan diminum oleh anaknya sendiri. Nah, organ geraknya apa aja? Ya, benar. Organ geraknya adalah ada 4 ya. Nah, yang pertama adalah 2 kaki belakang yang panjang. Kemudian 2 kaki depan yang pendek. Fungsinya apa? 2 kaki belakang yang panjang ini, ya, fungsinya adalah untuk melompat. Untuk melompat. Kemudian 2 kaki depannya yang pendek ini fungsinya untuk apa? Untuk pendaratan ketika dia selesai melompat. Nah, dari struktur kalian melihat di kepalanya ada tengkorak, kepala kelinci, kemudian dia punya pelindung organ dan tulang belakang. Kelinci termasuk hewan apa? Ya, benar. Kelinci termasuk kepada jenis hewan vertebrata. Nah, bagaimana dengan gurita? Gurita, ada yang pernah megang gurita? Gurita kalau dipegang itu lembek. Bagian kerasnya itu cuma ada di bagian mulutnya, karena itu untuk menghancurkan mangsa. Nah, ini disebutnya hewan apa ya? Nah, ini disebutnya termasuk ke dalam jenis hewan vertebrata karena dia tidak memiliki struktur tulang yang lengkap. Bukan yang lengkap ya, dia bahkan tidak memiliki struktur tulang. Nah, apa sih alat geraknya? Kan dia tidak memiliki tulang. Iya, dia memiliki ini, kaki-kaki panjangnya ini. Nah, kaki-kaki panjangnya ini disebut tentakel. Tentakel inilah yang nantinya akan membantu dia merayap di pasir-pasir. Nah, seperti itu. Alat gerak dia itu ada 2 ya. Yang pertama adalah tentakel. Yang kedua adalah bagian kepalanya yang menghembuskan air, yang membuatnya bisa terbang di air. Nah, seperti itu. Nah, kemudian siput. Siput ini kaki nggak punya, ya, tapi dia punya cangkang yang ada yang keras, ya, ada jenis yang punya cangkang keras, ada yang nggak punya cangkang, ada yang cangkangnya lunak. Nah, gimana ya? Dia termasuk jenis apa ya? Iya, termasuk jenis apa ini? Kalau ini termasuk ke jenis hewan vertebrata. Nah, selain tidak memiliki struktur tulang belakang, ciri-ciri hewan vertebrata ini juga terkadang untuk jenis hewan tertentu dia diselimuti oleh cangkang yang untuk melindungi bagian-bagian tertentu tubuhnya, seperti udang, kerang. Nah, itu termasuk dalam kelas hewan moluska. Hewan bertubuh lunak. Nah, kita lihat, pernah lihat siput berjalan kan? Nah, kalau lihat siput berjalan itu ngesot ya bahasa kita bilangnya ngesot. Dia punya kaki nggak? Nggak punya. Salah. Siput itu punya kaki, tapi kakinya menyatu dengan bagian perutnya, sehingga tidak kelihatan itu kaki karena menyatu. Jadi kalau kalian perhatikan secara dekat, siput ini berjalan, kalian akan melihat kaki-kaki yang di pinggirnya itu membentuk gelombang ombak ketika dia berjalan. Nah, berarti dia punya kaki, hanya saja kaki itu menyatu dengan perutnya
Nah, itu akan kelihatan ketika dia berjalan jika kalian perhatikan dari dekat, karena membentuk seperti gelombang ketika dia mulai berjalan. Nah, sampai sini apakah terpahami? Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa hewan-hewan terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama Ibu menyebutkan adalah Pisces ya, atau ikan-ikanan. Kemudian amfibia, hewan yang bisa hidup di dua alam. Kemudian reptil, hewan melata. Mamalia, hewan yang menyusui. Kemudian ada satu lagi jenis kelasnya ya. Yang pertama adalah moluska. Moluska itu apa? Moluska itu adalah hewan yang bertubuh lunak. Nah, dari gambar ini yang mana saja termasuk hewan bertubuh lunak? Ya, benar. Gurita dan siput. Mereka termasuk hewan bertubuh lunak. Terus ada pertanyaan kayak gini, Bu, apakah kerang termasuknya kemana? Kerang kan ketutup, diem aja, nggak jalan. Salah, kerang itu juga jalan. Kalau kalian perhatikan, dia suka mengeluarkan seperti daging yang berbentuk lidah untuk keluar cangkangnya. Nah, itu bukan lidah, itu adalah kaki dari kerang tersebut. Nah, kakinya berbentuk daging pipi atau yang biasa disebut kapak ya, kapak ya, karena menyerupai seperti kapak. Nah, ketika mereka mengeluarkan kakinya yang berbentuk pipi seperti kapak itu, nah di sanalah mereka bisa mengubur dirinya di pasir untuk menghindari mangsa atau berpindah tempat. Nah, termasuk jenis apakah ini? Nah, termasuk jenis apakah kerang ini? Kerang ini termasuk jenis hewan avertebrata dan termasuk kelas moluska karena dia termasuk hewan yang bertubuh lunak. Hanya saja dia dilapisi oleh cangkang tadi. Jika kalian sudah paham, kalian boleh mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Ibu akan memberikan tugas, kalian harus mengelompokkan hewan apa saja yang termasuk hewan vertebrata dan hewan avertebrata, masing-masing 5 ya. 5 jenis hewan vertebrata dan 5 avertebrata. Nah, sebelum kalian mengelompokkannya, kalian harus bikin tabel dulu. Format tabelnya yang pertama adalah nomor, kemudian nama hewan. Hewan ini termasuk jenis hewan apa? Kemudian termasuk hewan kelas apa? Apakah mamalia, amfibia, reptilia, Pisces, dan sebagainya. Kemudian organ geraknya apa dan fungsinya untuk apa? Nah, contohnya misalnya ikan untuk jenis hewan vertebrata. Nah, alat geraknya ada 2. Yang pertama adalah sirip depan, kemudian adalah ekor. Nah, fungsinya untuk menjaga keseimbangan ketika di air. Untuk ekor adalah agar dia bisa tegak lurus di dalam air. Nah, dia termasuk hewan Pisces, kelas ikan-ikanan. Nah, sudah paham kan? Seperti itu ya contohnya. Kalian boleh bikin di buku tugas. Setelah selesai, kalian boleh bikin video singkat saja yang menjelaskan satu hewan vertebrata dan avertebrata seperti yang sudah Ibu contohkan tadi. Terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan. Semangat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum anak-anak.